Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Arif dengan NIM 231410026 dari kelompok 8. Di sini, pada video part 3, saya akan menjelaskan bagaimana cara analisis kualitatif dengan menggunakan software interaktif petrofisik. Berikut untuk penjelasannya. Setelah kita melakukan import data logging ke software interaktif petrofisik, selanjutnya kita akan melakukan analisis kualitatif data logging dengan menggunakan software interaktif petrofisik. Hal yang pertama yang kita akan lakukan adalah melihat parameter yang sudah kita masukkan dengan klik sumur. Di sini saya memberikan sumur bernama Sylvester, lalu kita klik default. Di sini terdapat parameter-parameter yang sudah kita masukkan. Selanjutnya kita klik parameter set untuk melihat parameter zone top yang sudah kita masukkan. Setelah itu, untuk membuat grafik analisis kualitatif, kita atau grafik triple combo, kita bisa klik log plots. Lalu kita klik IP default, setelah itu kita klik 3 track blank. Pertama-tama kita membuat new track untuk memasukkan parameter zone top dengan klik new track. Lalu kita masukkan parameter zone top terlebih dahulu untuk mengetahui pada formasi apa zona produksi pada data tersebut. Lalu kita masukkan gamma ray log dan SP log. Setelah itu kita masukkan resistivity log. Lalu kita masukkan neutron dan density log. Setelah kita memasukkan parameter-parameter log ke dalam grafik triple combo, kita bisa menambahkan shading pada gamma ray log untuk memudahkan kita dalam menganalisis. Pertama kita klik 2 kali, lalu kita klik shading. Setelah itu kita membuat shading pada grafik gamma ray log. Kita di sini memberikan pembatas sebesar 75. Jadi apabila suatu nilai gamma ray-nya itu kurang dari 75, maka kita asumsikan bahwa area tersebut merupakan sandstone, sedangkan untuk lebih dari 75, maka itu merupakan batuan shale. Setelah itu kita klik OK. Di sini juga kita bisa menambahkan shading pada grafik neutron dan density log pada crossover ya. Kita klik, lalu klik shading, neutron dan density. Kita beri warna kuning. Lalu klik OK. Setelah kita membuat shading pada grafik gamma ray log dan grafik crossover antara neutron dan density log, selanjutnya kita akan melakukan analisis kualitatif. Tahap pertama kita akan menganalisis dari grafik gamma ray log dan SP log terlebih dahulu. Jadi gamma ray log ini apabila semakin rendah suatu nilai gamma ray, maka itu merupakan batuan sandstone, sedangkan apabila semakin besar suatu nilai gamma ray, maka itu merupakan batuan shale. Jadi prinsip kerja dari gamma ray ini yaitu mengukur seberapa besar radioaktif pada suatu batuan. Radioaktif yang dimaksud yaitu adalah isotop kalium, uranium, dan thorium. Jadi untuk batuan sandstone itu nilai radioaktifnya cenderung lebih rendah. Sedangkan untuk batuan shale itu cenderung lebih besar. Di sini kita lihat untuk nilai gamma ray-nya yang rata-rata cukup rendah itu berada pada kedalaman 3000 hingga 3800. Untuk memperjelas kita dalam analisis, kita dapat mengganti scale ke scale yang lebih kecil. Di sini kita lihat bahwa untuk area batuan sandstone itu berada pada kedalaman 3000 hingga 3800. Setelah kita melakukan analisis pada grafik gamma ray log, kita akan analisis juga grafik dari SP log.
Jadi SPLog ini itu dianalisis untuk mengidentifikasikan batas formasi permeable dan impermeable. Jadi apabila semakin kecil suatu nilai SPLog-nya, maka itu merupakan batuan permeable, dan apabila semakin besar, maka itu merupakan batuan impermeable atau shell. Jadi SPLog ini biasanya digunakan berbarengan dengan nilai grafik gamma ray log. Bisa kita lihat di sini juga nilai SPLog ini berada kedalaman 3000 hingga 3800 untuk menandakan bahwa area tersebut merupakan batuan sandstone. Setelah kita menganalisis gamma ray log dan SPLog, selanjutnya kita akan analisis resistivity log. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa air asin memiliki resistivity yang sangat rendah karena konduktivitasnya yang sangat tinggi yang dapat mengalirkan listrik. Namun untuk hidrokarbon ini memiliki resistivitas yang sangat tinggi, sehingga kita untuk mengetahui zona hidrokarbon itu kita mencari nilai resistivity yang cukup tinggi. Di sini kita lihat bahwasanya untuk nilai resistivity-nya yang cukup tinggi itu berada pada kedalaman 3400 hingga 3800. Dan ini sesuai juga dengan area batuan sandstone yang berada pada kedalaman 3000-an hingga 3800. Selanjutnya kita akan analisis crossover antara neutron dan density log untuk mengetahui jenis fluida yang ada pada zona tersebut. Jadi neutron dan density log ini digunakan secara bersamaan untuk mengestimasi porositas dan mengidentifikasikan jenis fluida di dalam pori-pori. Neutron log ini sensitif terhadap kandungan hidrogen, sedangkan untuk density log ini mengukur kerapatan elektron batuan. Jadi neutron log dan density log ini dapat digunakan korelasinya atau crossover untuk mengetahui jenis fluida atau dapat membedakan fluida seperti gas, water, dan minyak. Jadi apabila crossovernya semakin besar maka itu merupakan air, sedangkan apabila crossovernya sedang itu merupakan gas, dan apabila crossovernya itu kecil maka itu merupakan minyak. Bisa kita lihat di sini dengan bantuan shading yang sudah kita buat, di sini crossovernya berada pada kedalaman 3000-an hingga 3800. Di sini juga kita lihat bahwa crossovernya cukup rapat atau cukup kecil. Sehingga berdasarkan analisis kualitatif yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zona produksi pada sumur tersebut berada pada kedalaman 3200 hingga 3800. Karena dapat kita lihat bahwa batuan sandstone-nya berada pada 3000 hingga 3800. Dikarenakan nilai gamma ray-nya cukup rendah, maka itu menandakan bahwa zona tersebut merupakan batuan sandstone. Lalu untuk resistivity-nya pada kedalaman tersebut juga cukup tinggi, dan untuk crossover-nya itu juga cukup rapat. Untuk zona produksinya ini kita lihat berada pada formasi Lansing, Kansas City, dan Topeka. Ini juga sesuai dengan pada data engineering untuk zona produksinya itu berada pada formasi Lansing, Kansas City. Sekian penjelasan analisis kualitatif grafik triple combo pada software interaktif Petrovisic pada video part 3 kali ini. Selanjutnya untuk analisis V-clay, saturation water, porosity, dan cut-off dan OIP akan dijelaskan pada part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.